Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Ramadhani, NIM 21024014009 dari kelas A1 Teknik Informatika Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari CPU atau komputer. Yang pertama itu ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang menjadi tulang punggung untuk menghubungkan semua komponen penting. Komponen-komponen seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya terhubung ke motherboard melalui slot atau konektor yang telah disediakan. Ada pula fungsinya, yaitu penghubung. Yang pertama itu adalah penghubung komponen. Motherboard berfungsi sebagai media penghubung antara semua komponen komputer, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada pengaturan daya. Motherboard mengatur distribusi daya listrik ke setiap komponen yang terhubung. Selanjutnya ada pengaturan data. Motherboard mengatur aliran data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada pengaturan periferal. Motherboard mengatur koneksi perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat USB lainnya. Ada pula kegunaannya. Penyedia slot untuk komponen. Motherboard menyediakan slot untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Selanjutnya, kegunaan selanjutnya yaitu interkoneksi. Memungkinkan komunikasi antar komponen melalui bus dan jalur data yang tersedia. Kegunaan selanjutnya ada penyedia port. Motherboard menyediakan berbagai port untuk koneksi perangkat eksternal seperti USB, HDMI, audio, dan Ethernet. Dan yang terakhir ada upgrade dan ekspansi. Motherboard memungkinkan upgrade komponen seperti menambah RAM, mengganti CPU, atau menambah kartu ekspansi. Ini adalah gambar dari motherboard. Yang ini adalah audio line. Ini adalah USB port. Yang ini adalah LAN port. Setelah itu yang ini adalah VGA port. Yang ini ada game port. Dan yang ini adalah PS2 keyboard. Ini adalah PS2 mouse. Ini adalah CPU soket. Dan yang ini adalah memory slot. Yang ini adalah power connector. Ini adalah SATA port. Ya, itu saja. Ini tampilan motherboard. Bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya yaitu ada power supply atau unit catu daya. Adalah perangkat keras yang menyediakan daya listrik
untuk sebuah komponen dalam sebuah komputer. Power supply mengubah arus listrik dari sumber eksternal atau biasanya arus AC dari stop kontak listrik menjadi arus DC yang digunakan oleh komponen komputer. Ada pula fungsinya. Yang pertama itu ada konversi daya. Power supply mengubah arus AC atau alternating current dari sumber listrik menjadi arus DC atau direct current yang stabil yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Selanjutnya ada distribusi daya. Power supply mendistribusikan daya ke berbagai komponen komputer seperti motherboard, CPU, kartu grafis, hard drive, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada perlindungan. Power supply melindungi komponen komputer dari lonjakan listrik, tegangan berlebih, dan kondisi daya tidak stabil lainnya dengan menyediakan fitur proteksi seperti overvoltage protection, overcurrent protection, dan short circuit protection. Ada pula kegunaannya. Yang pertamanya itu menyalakan komputer. Power supply adalah komponen utama yang diperlukan untuk menyalakan komputer. Tanpa power supply, komponen-komponen komputer tidak akan mendapatkan daya dan tidak dapat berfungsi. Selanjutnya ada stabilitas sistem. Power supply yang baik menyediakan daya yang stabil dan bersih, yang penting untuk kinerja optimal dan umur panjang komponen komputer. Selanjutnya, kompatibilitas daya. Power supply memungkinkan penggunaan berbagai komponen dengan kebutuhan daya yang berbeda, dengan menyediakan berbagai jenis konektor dan output daya yang sesuai. Selanjutnya, ada efisiensi energi. Power supply modern seringkali dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi, mengurangi konsumsi daya, dan menghasilkan lebih sedikit panas. Ini adalah contoh power supply. Dan fungsi kabel ini untuk untuk mengantarkan arus listrik ke power supply. Bisa kalian lihat, ini adalah contoh power supply. Komponen-komponen selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Data dalam RAM bisa diakses melalui secara acak, yang berarti setiap lokasi memori dapat diakses dengan waktu yang hampir sama, terlepas dari lokasi fisiknya dalam memori. Adapun fungsi dari RAM. Yang pertama itu fungsinya ada penyimpanan sementara. RAM menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan akses cepat terhadap data yang dibutuhkan untuk operasi dan proses yang sedang berjalan. Fungsi selanjutnya ada meningkatkan kinerja. Dengan menyimpan data sementara, RAM memungkinkan CPU mengakses informasi dengan cepat tanpa harus menunggu dari media penyimpanan yang lebih lambat seperti hard drive atau SSD. Fungsi selanjutnya yaitu multitasking. RAM memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa memperlambat kinerja secara signifikan karena data dan instruksi dari setiap aplikasi dapat disimpan dan diakses dengan cepat. Ada pula kegunaan dari RAM. Yang pertama itu menjalankan aplikasi. RAM digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan, termasuk sistem operasi, aplikasi perkantoran, browser web,
dan perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, kegunaan selanjutnya yaitu memproses data. Saat bekerja dengan data besar seperti mengedit video atau gambar, RAM memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap data, meningkatkan kecepatan dan kinerja keseluruhan. Selanjutnya ada buffering. RAM digunakan sebagai buffer sementara untuk data yang sedang dipindahkan antara perangkat keras dan perangkat lunak, seperti saat menonton video streaming atau memutar musik. Selanjutnya ada virtual machine. RAM memungkinkan menjalankan virtual machine yang membutuhkan memori besar untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan dalam lingkungan virtual. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh dari RAM. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari komponen RAM. Komponen selanjutnya yaitu prosesor, atau sering disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit. Adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang bertugas mengeksekusi perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering dianggap sebagai otak dari komputer karena perannya yang krusial dalam menjalankan operasi komputasi. Ada pula fungsi dari prosesor. Yang pertama ada eksekusi instruksi. CPU mengeksekusi instruksi-instruksi dari perangkat lunak dengan menjalankan serangkaian operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output. Selanjutnya, fungsi dari prosesor yaitu pengendalian operasi komputer. CPU mengontrol semua operasi komputer dengan mengarahkan aliran data antara komponen-komponen komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output. Fungsi selanjutnya yaitu pengolahan data. CPU melakukan pengolahan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pengguna atau sistem. Kegunaan dari prosesor yang pertama itu menjalankan sistem operasi dan aplikasi. CPU bertanggung jawab menjalankan sistem operasi dan semua aplikasi yang digunakan oleh komputer, mulai dari program perkantoran, permainan, hingga perangkat lunak khusus. Selanjutnya, kalkulasi dan proses data. CPU mengerjakan kalkulasi matematis, logika, dan operasi kompleks lainnya yang diperlukan oleh aplikasi dan tugas komputasi. Selanjutnya yaitu ada multitasking. CPU memungkinkan komputer menjalankan banyak tugas secara bersamaan melalui teknik multitasking dan multiprocessing, sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa gangguan. Selanjutnya, kecepatan dan kinerja. CPU yang lebih cepat dan lebih kuat dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem, memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan responsif. Selanjutnya, virtualisasi. CPU mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi pada suatu mesin fisik, berguna untuk pengujian, pengembangan, dan aplikasi server. Dapat teman-teman lihat, ini adalah contoh dari processing.
Ini adalah contoh dari processing. Komponen terakhir ada VGA card atau kartu grafis. Adalah komponen komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menampilkan gambar di layar monitor. VGA atau Video Graphic Array adalah salah satu jenis kartu grafis yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987. Tetapi istilah ini sekarang digunakan secara umum untuk merujuk pada kartu grafis. Ada pula fungsi dari VGA card. Yang pertama itu proses rendering grafis. VGA card memproses data grafis dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat ditampilkan oleh monitor. Ini termasuk rendering 2 dimensi dan 3 dimensi, tekstur, bayangan, dan efek visual lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kinerja grafis dengan memindahkan beban pemrosesan grafis dari CPU ke kartu grafis. Kinerja keseluruhan sistem meningkat, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan grafis intensif seperti game, desain grafis, dan pengeditan video. Selanjutnya itu mengatur resolusi dan refresh rate. Kartu grafis memungkinkan pengaturan resolusi layar yang lebih tinggi dan refresh rate yang lebih cepat, menghasilkan tampilan yang lebih jelas dan halus. Ada pula kegunaannya. Yang pertama itu untuk gaming. Kartu grafis yang kuat sangat penting untuk bermain game modern dengan kualitas tinggi, mendukung rendering cepat dan real time dari grafis yang kompleks dan detail. Selanjutnya, desain grafis dan pengeditan video. Profesional dalam bidang desain grafis, animasi, dan pengeditan video memerlukan kartu grafis yang mampu untuk bekerja dengan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, dan After Effects. Pemrosesan data sains dan teknik. Banyak aplikasi ilmiah dan teknis termasuk simulasi, pemodelan 3D, dan analisis data. Memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dari GPU atau Graphic Processing Unit pada kartu grafis, virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR. Kartu grafis yang canggih diperlukan untuk menjalankan aplikasi VR dan AR yang memerlukan rendering grafis yang sangat cepat dan responsif untuk pengalaman yang imersif. Selanjutnya, tampilan multimonitor. Kartu grafis memungkinkan koneksi dan penggunaan beberapa monitor sekaligus, berguna untuk pekerjaan multitasking dan produktivitas yang lebih tinggi. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari, bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh dari VGA card atau kartu grafis. Ini adalah bagian belakangnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.